Meditasi itu apa, Pak? Nah, meditasi itu kan sebenarnya cara kita ya, cara manusia untuk menggali diri sendiri. Jadi itu adalah sebuah apa ya, kalau dilihat itu sebuah cara untuk kita lebih bisa fokus pada hal tertentu. Jadi meditasi itu harus ada fokuskan ya, kita fokus pada satu titik gitu loh. Itu bisa apa saja, bisa dengan gambar, bisa dengan suara, bisa dengan apapun. Geser. Pak, kan tadi meditasi kan harus dengan fokus, titik fokus di sesuatu ya. Nah, itu bukannya ada jenisnya apa ya? Vipassana dan samatha itu maksudnya gimana ya, Pak ya? Oh ya, kalau samatha vipassana itu kan sebenarnya itu meditasi dalam Buddhis gitu ya. Seingat saya, setahu saya itu samatha lebih ke nafas gitu, dan nafas, sedangkan vipassana lebih ke pikiran, fokus pada pikiran. Jadi ini sepengetahuan saya dulu, samatha dulu, ke nafas dulu, fokusnya ke situ, lalu nanti ada latihan selanjutnya ke vipassana, yaitu lebih ke fokus ke pikiran. Oke, jadi berbeda di fokusnya saja Iya ya. betul, karena meditasi itu kan cuma fokus ya, fokus satu, jadi nggak boleh fokusnya banyak, fokusnya cuma satu saja, di pikiran saja atau di mana. Makanya latihannya itu di nafas dulu, ini biar santai, nafas dulu, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, mau dihitung atau di perut bebas. Setelah itu baru meditasinya, ada orang yang nyebutnya ini meditasi tanpa objek, meskipun objeknya di pikiran. Tapi ada yang nyebut seperti itu, objeknya cuma ngamati pikiran saja. Ketika orang langsung ke mengamati pikiran ini agak susah. Makanya ketika dia larut dalam pikirannya, dia sudah menguasai samatha, meditasi mengamati nafas, maka dia akan kembali ke situ. Jadi biar tidak larut, tidak terbawa pikirannya kemana-mana. Orang biasa meditasi nangis, terus sedih, apa itu karena larut dalam pikirannya itu. Makanya harusnya tidak boleh seperti itu. Makanya dia harus kembali ke nafas lagi, kayak checkpointnya gitu loh. Nafas lagi, jadi dia fokus lagi, tidak terbawa pikiran. Nanti bisa kembali ke pikiran lagi, ngamati aja, seperti itu. Jadi basicnya, dasarnya kan sebenarnya harus ada satu anchor point, fokusnya di mana. Iya. Dasarnya harus nafas dulu nih. Nafas dulu, latihannya nafas dulu. Karena pikiran kan kayak kita umpamakan monyet yang bermain dan berlari-lari ke sana kemari. Makanya kalau ngamati pikiran itu memang susah ya, kita tutup mata, merem gini aja pikiran sudah banyak sekali. Ini pikiran yang muncul ini kan tidak boleh diikuti dalam meditasi. Harus kita lihat, kita amati saja. Kita memberi jarak dalam pikiran. Dengan pikiran memberi jarak. Kalau kita larut ke situ ya kita jatuhnya nanti sedih, marah, emosi muncul keluar, masuk ke perasaan, semuanya akan ada. Makanya itu harus disadari kalau aku sudah larut nih, kembali nih ke nafas. Tarik nafas, keluar nafas, fokus di sini. Tarik nafas, ini nanti akan kembali lagi kesadaran kita. Intinya ke situ. Dan latihan ini diulang-ulang berulang kali, nggak akan pernah selesai. Setahun 2 tahun ini untuk latihan ya. Nanti kalau kita sudah latihan di sini, oke, sudah nyaman nih, sudah setahun 2 tahun, sudah terus gitu ya, sudah nyaman, kita bisa menguasai. Tapi ketika mata dibuka, ini belum tentu kita juga bisa menguasai. Nah, kenyataan yang ada, yang kita lihat ini yang lebih nyata ya, yang lebih meditasi, yang nyata itu yang kita lihat ini ya, yang kita dengar ini, yang bagaimana kita bisa mengambil jarak dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Meditasinya itu yang di sini, yang nyata ini, yang bahaya ini. Jadi kalau sebenarnya kalau kita tarik ke membaca tarot, sebenarnya proses membaca konsultasi tarot, ketika membaca tarot, seorang tarot reader, pembaca tarot itu sebenarnya melakukan proses meditatif. Walaupun tadi mungkin kita tidak perlu meditasi pas mau baca tarot, meditasi dulu, atau setelah baca tarot meditasi dulu. Tidak perlu sesaklek itu, tapi kita menggunakan proses meditatif tadi ketika pembacaan tarot, karena kita akan fokus ke konteks masalah si klien, tetapi kita tidak larut di dalamnya.
Betul. Nah, Kalau itu benar. Jadi kalau untuk konsultasi, latihan-latihan meditasi itu bisa kita bawa ya. Kita state-nya kita bawa ke saat kita konsultasi gitu. Jadi kita Betul. mengambil jarak dengan klien, dengan persoalan klien. Jadi kita betul tidak larut di situ. Tidak meditasi yang latihannya, tapi sudah membawa state-nya ya. Nah, itu betul, tadi. state-nya. Kita lebih netral, lebih tenang, objektif ketika mendengarkan keluhan klien, kita bisa melihat yang lebih luas. nah, Cara pandangnya gitu, kita lebih netral, ada batas-batas sendiri. Apa yang dikatakan klien itu kan belum tentu 100% benar kan. betul. Makanya kita posisi netral, melihat, mendengarkan, merasakan semuanya itu, lalu kartu yang kita buka apa? Nah gitu kita bisa menggabungkan lah, membacanya kan di situ. Nah, ini ilmu dari pembaca tarot senior ya. Jadi ingat, ini ilmu buat dari pembaca tarot senior, bukan buat pembaca tarot senior. Ilmu dari pembaca tarot senior. Jadi itu yang penting ketika diproses konsultasi. Oke, buat yang belajar semangat terus dan jangan lupa simak terus Tarot Indonesia.